Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neri Fajizia, SSI MSI, merupakan salah satu dosen di Akademi Farmasi di Farma. Mata kuliah yang saya ampu di Akademi Farmasi di Farma ini yaitu mata kuliah biokimia, yang merupakan mata kuliah keahlian dan memiliki bobot 2 SKS, satu teori dan satu praktikum. Mata kuliah biokimia itu diajarkan pada semester 3, di mana capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan asal mula ilmu biokimia, kemudian bagaimana struktur dan fungsi sel, organisme, dan interaksi antar molekul. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi tentang asam amino, klasifikasi asam amino berdasarkan gugus alkilnya, dan reaksi-reaksi dari asam amino. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis fungsi dari protein, klasifikasi protein, dan reaksi-reaksi protein baik kualitatif maupun kuantitatif. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami enzim, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja si enzim, serta mekanisme dari inhibitor. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis karbohidrat, lemak, asam nukleat, dan pengolongannya serta aplikasi terhadap penyakit yang ditimbulkan. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan metabolisme asam amino dan biosintesis dari protein. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar ilmu imunologi. Adapun deskripsi dari mata kuliah biokimia tersebut yaitu mata kuliah biokimia merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi D3 Farmasi yang memberikan pengetahuan tentang biomolekul, karbohidrat, protein, lemak, asam nukleat, enzim, dan bagaimana metabolismenya. Materi pembelajaran dari mata kuliah biokimia yang pertama yaitu adanya pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini kita akan menjelaskan kontrak perkuliahannya nanti. Kemudian apa aja yang dipelajari selama 1 semester. Yang kedua, asam amino dan peptida. Yang ketiga, protein. Keempat, itu enzim. Kelima, itu inhibisi dan koenzim. Yang keenam, karbohidrat. Yang ketujuh, asam nukleat. Yang kedelapan, itu lemak. 9, itu metabolisme karbohidrat. Yang ke-10, metabolisme lemak. Yang ke-11, metabolisme asam amino. Yang ke-12, biosintesis protein. Yang ke-13 adalah dasar-dasar imunologi. Nah, referensi yang kita gunakan di mata kuliah biokimia ini yaitu dari buku. Kemudian kita ngambilnya juga dari video-video yang diupload di YouTube yang berkaitan dengan materi biokimia. Nah, media yang kita gunakan di pembelajaran ini yaitu menggunakan software, yaitu video dan PPT. Kemudian hardware-nya yaitu menggunakan buku dan LCD dan proyektor. Di mata kuliah biokimia ini kita tidak melakukan tim teaching, jadi mutlak saya yang memegangnya. Nah, asesmen yang kita lakukan untuk mata kuliah biokimia ini yaitu kita menggunakan ujian tengah semester. Itu kita ambil nilainya 15%. Kemudian ujian akhir semester itu 30%. Kemudian kehadiran juga saya ambil 5%. Kemudian kuis itu juga saya ambil nilainya 5%. Tugas itu 20%. Dan presentasi itu 25%. Nah, di mata kuliah biokimia ini diadakan adanya praktikum mandiri. Nah, praktikum mandiri ini dalam bentuk berkelompok dan mereka mengerjakannya di luar dari jam yang telah ditentukan di kampus. Nah, tujuan dari diadakannya praktikum mandiri ini agar mahasiswa tersebut bisa
ide-ide kreatif mereka. Kemudian mereka juga bisa berinovasi, dan dari praktikum tersebut mereka juga belajar bagaimana teamwork mereka, dan itu saya masukkan dalam tim penilaian. Dan setelah mereka mengadakan praktikum tersebut, hasil yang mereka peroleh itu dibuatkan dalam bentuk laporan. Dan praktikum mandiri ini itu ada dua, yaitu yang pertama itu dalam bidang penelitian, dan kemudian dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Dan dalam bidang penelitian mereka harus mencari ide yang dapat menghasilkan produk, dan yang produk tersebut dapat nanti mereka manfaatkan untuk diri mereka atau pada masyarakat nantinya. Dan kemudian kalau pengabdian kepada masyarakat itu adalah bentuk dari aplikasi dari teori-teori yang mereka dapatkan selama materi biokimia, dan itu juga terpakai nanti setelah mereka tamat di program studi D3 Farmasi di sini. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang rencana pembelajaran mata kuliah biokimia. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan kita hari ini dengan berdoa. Semoga dengan berdoa apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal bagi kita semua. Amin. Kita masuk ke materi selanjutnya tentang inhibitor. Dan minggu lalu kita udah belajar tentang enzim. Nah, masih ada yang ingat bagaimana kerja mekanisme dari si enzim? Masih? Oke. Nah, apa aja mekanisme kerja enzim? Ada dua teori yang menjelaskannya. Lock and key. Oke, yang kedua? Yang kedua, yang bersifatnya fleksibel, indofit. Nah, sekarang itu kerjanya dia normal. Nah, kalau si enzim bertemu dengan suker itu normal, dia nanti akan menghasilkan produk. Dan sekarang adanya inhibitor. Nah, si inhibitor ini adalah bahan kimia yang mengurangi rata-rata reaksi enzim. Jadi, nah kemudian dia akan memblok kerja si enzim tadi. Jadi pada saat si enzim nanti berikatan dengan si substrat, nanti itu akan dihambat. Jadi tidak akan menghasilkan produk. Dan pada umumnya yang si inhibitor ini adalah senyawa-senyawa obat atau racun yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Kemudian inhibitor itu penghambatannya itu ada 3. Jadi ada inhibitor reversibel, kemudian ada inhibitor irreversibel. Dan yang reversibel ini ada 3 lagi dia. Yang reversibel ada yang kompetitif, kemudian ada yang non kompetitif, kemudian ada unkompetitif. Kita lihat yang pertama dulu, yang kompetitif. Oke, yang kompetitif itu si inhibitor itu akan bersaing dengan si substrat. Dia akan bersaing dengan substrat pada sisi aktif si enzim. Dan kemudian karena caranya itu adalah secara reversibel dan penghambatannya hanya biasa saja. Jadi ketika ditambahkan substrat, maka penghambatannya juga berkurang. Ini kalau penghambatan kompetitif. Dan kalau penghambatan non kompetitif, itu si inhibitor ini dia tidak terikat pada sisi aktif si enzim, tapi dia terikat pada sisi lainnya. Dan sisi lain ini disebut dengan sisi allosterik namanya. Nah, jadi misalnya ini enzim, nah kita dalam sini enzim, dan kalau misalnya ini si substrat harus bentuknya seperti yang sama, kan? Ini si substrat. Nah, ini dia harus nanti akan berikatan pada sisi aktif, dan ini adalah yang disebut dengan active site atau sisi aktifnya.
Dan kalau dia kompetitif, dia nanti akan bersaing nih. Kemudian nanti ada si inhibitor. Jadi dia akan bersaing dengan si substrat untuk berikatan pada sisi aktif enzim. Itu kalau dia yang kompetitif ya. Nah kemudian kalau yang non kompetitif, ini ada si enzim, ini ada si substrat, kemudian ini juga ada inhibitor. Nah, sama yang si inhibitor ini dia tidak berikatan dengan sisi aktif enzim, tapi dia di sisi lain. Jadi di sini misalnya ya nanti dia akan berikatan di sisi lain di sini. Dan dia masuk ke sini. Pada saat si inhibitor berikatan di sisi lain, otomatis di sisi aktif di sini dia nanti akan berubah, atau dia seperti kayak gini dah. Nah, karena sisi aktif si enzim nanti gak berubah, otomatis karena si substrat bentuknya Seperti ini dia nggak akan masuk aksi. Sebenarnya dia tidak akan masukkan produk. Nah, inilah bedanya, ini yang kompetitif dan ini ya bedanya ini non kompetitif. Ada yang paham? Paham ya? Oke, kemudian ini penjelasan yang saya jelaskan tadi, ya, yang dijelaskan produk. Jadi dia kalau yang kompetitif persis sama si inhibitor bentuknya dengan si substrat. Tapi kalau dia non kompetitif, dia nggak terlalu persis sama, tapi dia akan berikatan di sisi lain. Oke. Kemudian ada yang penghambatannya yang uncompetitive. Dan kalau uncompetitive ini mirip dengan kompetitif. Nah, mirip. Nah, yang mirip dari sini, dari gabungan dari sini. Tapi kalau uncompetitive, si enzim itu akan berikatan dengan si substrat. Jadi pada saat si enzim berikatan dengan si substrat, penghambatan inhibitor tadi itu dia akan juga ikut berikatan. Nah, misalnya ini. Oke, pada saat si substrat itu sudah berikatan dengan si enzim, si inhibitor tadi ikutan juga berikatan dengan si enzim. Jadi dia nempel nih dengan si enzim. Pada saat dia sudah nempel, artinya dia juga tidak dapat menghasilkan produk. Jadi inhibitornya yang reversibel itu ada 3, ada yang kompetitif, ada yang non kompetitif, ada uncompetitif. Dan kemudian yang terakhir itu adalah inhibitor irreversibel. Nah, irreversibel di sini umumnya toksik. Nah, kenapa dia toksik? Karena yang irreversibel, kalau dia irreversibel ini dia yang mengganggu ikatan kovalen. Ya, dia akan dapat ikatan kovalen dengan sisi aktif enzim tadi. Jadi ikatan kovalen ini ikatan yang sangat kuat. Jadi pada saat dia berikatan kuat, berarti si enzim tadi tidak bisa bekerja. Akhirnya kalau dia tidak bisa bekerja, sel tersebut nanti akan rusak. Dan itulah kenapa yang irreversibel di sini itu yang kadang menyebabkan kanker. Itu dia yang di sini ya. Karena dia berikatan dengan sisi aktif tadi, si enzim tadi, sisi aktif enzim tadi tidak bisa bekerja. Nah, di sini contohnya itu adalah logam berat. Logam berat, apa aja contoh logam berat? Logam berat. AG, ya, BB, nah itu dia yang masuk. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Dina. Itu bukan dari inhibitor tadi kan ada yang kompetitif, ada yang kompetitif. Pada saat kapan kan itu udah bilang kalau sampai berikatan sampai dia akan menghasilkan produk. Ada juga yang akan menghasilkan produk. Apa yang menyebabkan dia bisa menghasilkan produk sama tidak menghasilkan produk? Nah, kalau dia yang inhibitor di sini, artinya dia menghambat si kerja sel normalnya, enzim ini harus menghasilkan produknya. Jadi misalnya yang kompetitif ya, kalau obatnya misalnya asam urat. Nah, asam urat itu di dalam tubuh kita itu kan kalau momoknya kita ini adalah dia sebagai
penyakit ya. Sebenarnya enggak, asam urat itu berfungsi dalam tubuh kita itu sebagai antioksidan ya sebenarnya. Nah, kemudian pada saat tubuh kita harus menghasilkan asam urat, dan kemudian yang kitanya mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak protein, Itu akan menghasilkan asam urat yang sangat tinggi. Kalau dia sudah sangat tinggi, berarti dia sudah nanti menimbulkan penyakit. Jadi ada yang disensi, ya, dia kan sendiri diserangnya. Nah, kalau itu seperti ini, berarti otomatis kita harus mengurangi produk asam urat tersebut. Nah, jadi kalau kita sudah mengurangi, bagaimana caranya? Kita mengkonsumsi obat. Nah, apa obatnya? Ya. Nah, obat allopurinol ini nanti kalau kita masuk, dia itu kerjanya adalah kompetitif. Jadi dia bersaing nanti dengan si sukrat. Otomatis pada saat dia nanti obat lagi ini ya, obat allopurinol ini nanti berkaitan dengan si enzim, nanti dia nanti tidak akan menghasilkan asam urat. Makanya berkurang tubuh kita menghasilkan asam urat, otomatis nyeri sendi tadi itu nanti akan juga berkurang. Jadi kalau pada saat kita mengkonsumsi obat allopurinol, jadi Anda sebagai TTK juga harus menginformasikan ke masyarakat atau ke pasien Anda, itu harus menyatakan, Bu, tolong ya Bu, makanan yang mengandung senyawa purin ini, tolong Bu hentikan dulu gitu. Tapi kalau kita tetap si pasien ini tetap memakan obat allopurinol, nanti kan kerjanya nanti ini si sukrat kan terus bertambah. Nah, berarti tetap aja dia menghasilkan kerjanya di sini. Oke? Oke? Masih ada? Nah, untuk hari ini itu aja dulu yang dapat saya berikan.